ibu-ibu yang dulu masih edisi lama gitu kan. Yang Pentium 1, Pentium 0,5. Yang edisi lama. Anda makan kunyit begini anaknya malah banyak. Betul? Karena memang dia bikin rahim subur. Dalam jumlah tidak berlebihan. Gitu. Jadi kita kaya Pak Bu, Indonesia tuh kaya dengan begini-beginian. Ya. Ada lagi namanya seledri. Ini kan seledri nih. Seledri nih Pak Bu. Obat atau sayur yang paling cepat nurunkan tensi. Cepat banget. Dan kalau Anda tidak suka makan dia kayak begini, bikin sup, makan sayurnya. Selesai. Jadi tidak, kan seledri kalau di jus kan kurang enak. Rasanya kan, boleh sih Anda campurkan dengan apel boleh. Tapi kalau nggak suka, campurin ke makanan. Maka kalau saya biasanya kalau pulang ke rumah orang tua, saya bisa biasa minta bikinin kayak semacam apa itu ya, pindang seperti itu. Itu kalau saya makan pindang, biasa saya cari ikan sungai yang tidak diternak. Yang dia tumbuh alam. Kuahnya kan pasti ada kunyit. Pasti ada lengkuas, pada serai kan gitu kan. Kuahnya saya minum. Karena kuah tuh obatnya gitu loh. Dosa pakai nasi. Jadi sekarang mulai kalau nanti malam Bapak Ibu masih makan nggak di malam? Makan itu paling baik kapan? Waktu matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu sebabnya Rasulullah SAW ketika habis Isya beliau tidur nggak makan lagi. Bisa itu tidur karena malam waktu istirahat, badan itu istirahat. Jadi kalau mau makan sebelum matahari tenggelam. Karena hormon kita waktu matahari tenggelam dan matahari masih ada itu beda kerjanya. Ya, kalau siang itu masih simpatik yang bekerja namanya. Kalau malam sudah parasimpatik. Ya, maka malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Kalau Anda tetap malam pengen makan, maka pilihannya balik-balik lagi kalau nggak buah sayur. Kalau nggak penuhin kulkasnya dengan pare. Jadi waktu Anda lapar, lihat kulkas pare nggak jadi makan, tidur lagi, udah lebih baik begitu. Nggak ada pilihan kan? Gitu ya. Jadi malam-malam gak usah banyak-banyak makan. Ya. Terus pagi-pagi, jadi makan tuh kapan? Sebenarnya kalau sudah ngerti polanya, makan sekali sehari itu cukup. Udah ngerti polanya. Tapi sekali makan berkualitas. Itu kata kuncinya. Sisanya nanti, katakanlah nih siang nih, ini ada pagi, ini malam. Kan gitu. Maka, kalau kita cuma makan yang sekali sehari aja, tapi berkualitas gitu kan, apa yang terjadi? Yang terjadi, ini kan kita nggak makan. Sebulan sini kalau makan pun buah sayur atau lebih banyak sayuran. Ya. Sayuran itu tidak terlalu banyak kalorinya. Serat yang tinggi. Otomatis tubuh akan terkondisikan terus untuk apa? Untuk dalam kondisi tanda kutip lapar. Kalau lapar itu muncul loh, sekarang maka tubuh akan memakan sel-sel yang rusak yang dikenal sebagai autofagi. Autofagi itu bisa muncul kalau kita lapar. Jadi kalau Anda pengen turun berat badan, laparnya dilamain. Minum tetap ya, tetap minum. Ya, kadang-kadang saya biasa, karena udah sering gitu kan, kadang 15 jam, 20 jam saya nggak makan, tapi minum. Tapi untuk saya pribadi, kalau Anda nggak cocok nggak usah diikutin. Ya seperti tidak semua orang sama. Tapi itu efeknya apa? Efeknya kalau autofagi sudah berjalan atau terjadi dalam tubuh kita, maka sel kanker akan dia makan, sel rusak akan dia makan, asam urat, pokoknya yang rusak-rusak itu dimakan semua. Jadi tubuh kita itu dokter terbaik. Apalagi Anda ngerti dari beberapa jenis sayuran itu punya kemampuan atau membersihkan yang luar biasa. Contohnya apa? Golongan cruciferous namanya. Golongan cruciferous itu contohnya brokoli. Jadi brokoli kemudian asparagus itu sayuran-sayuran yang kalau kita makan, kita rebus sedikit ya, kita steam sedikit, itu dia bisa membantu proses detox di badan kita. Ya, kalau nggak ada mungkin nih kayak seledri oke lah, atau mungkin apa tuh daun selada gitu seperti itu juga bisa. Ya, jadi banyak pilihannya. Nah, inilah saya katakan spare part yang Allah buat. Jadi kalau boleh saya katakan obatnya kita itu ada di mereka-mereka ini Pak Bu. Ini apa nih, jamur. Sudah pernah bikin sup jamur yang pernah saya share di feed? Jamur merupakan salah satu sayuran yang rendah kalori tapi tinggi serat. Jadi kalau Anda malam tuh pilihan, salah satu pilihan kalau tetap pengen makan, ini jamur. Dibikin kayak sup. Kasih jahe, kasih kayu manis, kasih cengkeh gitu lah, sederhana. Kasih sedikit mungkin wortel atau apa. Dia seratnya tinggi dan dia bisa mengikat racun-racun di badan. Itu jamur. Itu
Itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat kayak begini itu memang subhanallah, memang Allah udah maha baik banget menciptakan ini kepada kita. Contoh ini mungkin ketumbar. Tumbarnya bos sekalian itu efeknya ke pembuluh darah luar biasa, tumbarin. Ya, kasih air panas sedikit, masukin, kasih madu, selesai. Anda bisa minum teh ketumbar dan manfaatnya luar biasa. Perut akan hangat, BAB akan enak. Hanya mengganti gelas, coba isi gelasnya. Ya Masya Allah kan, tomat nih. Tomat nih kalau Anda sedikit, jadi tomat ini paling baik dimakan apa dalam kondisi di steam, dikukus. Tomat punya satu bahan anti kanker namanya lycopene. Lycopene anti kanker pada tomat ini baru keluar dalam kondisi dia dikukus atau di steam. Tapi ya Anda harus makan tomat semuanya. Jadi yang disebut dengan whole food tuh kayak begini. Jadi lycopene itu ada dalam tomat, jangan dipisahkan. Jadi kalau Bapak Ibu minum vitamin itu sebenarnya tidak banyak manfaat. Vitamin sintetik ya, karena sudah terpisah dari induknya dia. Makanya sebenarnya gini, kalau Bapak Ibu lihat di sini kan ada kurma, kurma dia ada gula ada, tapi gula pada kurma banyak temannya, ada besinya, ada vitaminnya, ada mineral segala macam. Beda dengan orang makan satu sendok teh gula pasir dengan satu kurma kayak begini, beda nasib. Beda nasib. Kenapa? Karena si gula tadi sudah kehilangan temannya. Paham ya? Nah termasuk juga dengan beras. Beras itu sebenarnya saya tidak melarang Anda makan nasi putih, tapi nasi putih yang ada zaman sekarang sudah banyak sekali habis mineralnya, sisa cuma gula doang. Yang makan mineralnya siapa? Ayam. Betul? Ayam kampung, kan biasa dikasih begitu, bekatul, sekam gitu kan, makanya ayam gak kena DM, diabetes. Ya, seperti itu.